Anda pasti sudah familiar dengan logo burung biru ini. Terutama bagi Anda dan saya yang sehari-hari commute atau memiliki mobilitas tinggi. Menariknya, menurut informasi yang saya dapatkan, sekarang perusahaan ini tidak hanya punya layanan taksi, tapi juga punya layanan lain, termasuk logistik. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Noni Purnomo, selaku Presiden Director Bluebird Group. Penasaran kan? Yuk, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ibu Noni. Halo Ibu Noni, terima kasih banyak udah bisa diundang dan bisa ketemu langsung ya dengan protokol COVID-19 tentunya. Terima kasih telah bergabung dengan kami di segmen ini. Semua orang penasaran loh Bu, dengan heritage, kultur di Bluebird. Boleh ceritain dulu nggak Bu, awal mulanya kultur Bluebird seperti apa? Dan saya yakin Bluebird mewarisi nilai yang luhur dari foundingnya Bluebird. Bagaimana Ibu melakukan suatu kultur transformasi di Bluebird? Ya, terima kasih Pak Luki. Kita memang dari awal ingin selalu berusaha untuk menjadi sustainable transportation company. Tapi bukan hanya penyedia jasa transportasinya saja, tetapi lebih kepada the whole experience ya. Nah, itulah yang mendrive kita selama ini mengalami beberapa jenis tantangan yang ada. Dari pertama kali berdirinya di tahun 1972, tentu saja kita sudah mengalami banyak tantangan ya. Dan juga banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Bluebird sendiri. Dan yang paling penting, what drives us every single day adalah yang seperti Pak Luki sampaikan tadi, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan transportasi kepada masyarakat Indonesia. Bluebird lahir di Indonesia, kulturnya juga didasarkan atas kultur Indonesia, dan kita harus selalu maju karena kita harus selalu bisa menyediakan nomor satu lapangan pekerjaan dulu. Kita 100% pekerjanya masih orang Indonesia sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu kita sangat perlu untuk selalu berinovasi untuk menghadapi segala macam jenis tantangan yang ada. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk semua customer ya, yang selama ini terus bersama Bluebird, bersama-sama kita untuk melalui berbagai macam tantangan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Ibu dan tim memberikan suatu balancing antara kepuasan pelanggan dan eksplorasi digital transformation di Bluebird. Karena tujuan kita, Bluebird is a bird of happiness. Ya, Bluebird namanya tuh diambil karena Bluebird adalah bird of happiness. Yes, tapi banyak sekali jenis kebahagiaan kan sebenarnya. Nah, kalau nenek saya almarhumah, pendiri Bluebird dulu mengatakan kepada saya, kebahagiaan yang ingin didapatkan dari Bluebird ini adalah kebahagiaan untuk memberi. Nah, untuk itulah kita selalu fokus kepada satisfying the customer side. And customer bukan hanya pengguna, tapi juga our internal drivers. Contohnya adalah our customers juga. Karena kembali lagi, nenek saya berpesan, only happy people can make other people happy. Dan dengan kemajuan teknologi sekarang, ini membuat kita bisa menjadi lebih agile. Kalau dulu, meskipun kita sudah beberapa kali melakukan inovasi, adoption terhadap teknologi, tapi acceleration dari teknologi itu tidak sebaik sekarang ini. Contoh, waktu 2011, kan kita sudah menjadi taksi pertama di dunia yang meluncurkan mobil taxi application. Waktu itu kita mendapatkan award khusus dari BlackBerry ya. Tapi pada saat itu, infrastruktur di Indonesia belum sebaik sekarang. Sehingga adoption dari market belum sebagus sekarang. Jadi dengan advancement dari teknologi justru membantu kita untuk bisa accelerate our service better and faster. Lalu, mungkin semua orang bertanya juga, pasti banyak tantangannya. Kalau boleh di-recall, tantangan terbesar bagi Bluebird saat ini dan yang akan datang seperti apa sih Bu? Saya pikir kembali lagi setiap era pasti ada tantangannya. Dan kalau kita tanya setiap leader di setiap era itu pasti merasa this is the biggest challenge they have ever faced, right? Kali ini memang tantangan dari pandemic COVID ini hit
transportation industry sangat-sangat besar. Dan ini mungkin merupakan salah satu era di mana behavior dari mobilitas orang itu akan sangat berubah. Contoh yang tadinya kita setiap hari harus ke kantor, sekarang banyak dari kita masih working from home. It is very challenging buat kita. Nah, what is important adalah whatever the challenge is, kita cari jalan keluarnya. Karena kita harus punya the bigger purpose tadi. For me personally, the bigger purpose adalah for this company to be sustainable, not just for our customers, but mostly for our own employees kan. Nah, jadi kita harus whatever the challenges that we're facing, we just have to find a solution. Kadang-kadang yang kita sering lupa adalah kita terlalu fokus kepada firefighting dan kita meninggalkan preparing for the future. To be able to balance handling the current crisis because it's real, dengan juga preparing for the future, I think that's the key. Finding that balance for each company is the key at this moment ya. Tapi yang paling penting adalah we need to have that drive to always face the challenge. Karena challenge itu datang dan pergi setiap kali. Kalau mau bicara competition, for example, our competitors itu sudah berubah-ubah. Sekarang our competitors adalah COVID-19, right? Jadi kadang-kadang kita sering lupa hal itu. Dan juga technology is supposed to help us to deliver the service. Dan jadi kita selalu harus punya what is the purpose, objektif besarnya. Baru kita melihat teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk bisa enabling us to achieve that bigger purpose. Dan juga ada satu penasaran Ibu, orang bertanya-tanya, Bluebird kan sudah mulai masuk ke electric vehicle. Kita lihat di bandara. Pandangan Ibu dan manajemen terhadap electric vehicle, apakah potensial dan possible di Indonesia? Kalau electric vehicle kan kita sudah launching ya tahun 2019 kemarin. Sayangnya memang tahun 2020 ini agak kita tunda untuk menambah jumlah armadanya. Tadinya kita akan menambah cukup signifikan di tahun 2020 ini. Electric vehicle itu adalah salah satu inisiasi program kita untuk sustainability. Karena kembali lagi, to be able to be a sustainable company, kita harus taking care of not just the shareholder, tapi juga secara keseluruhan termasuk lingkungan hidup. Jadi kita menginisiasi penggunaan electric vehicle dan full EV, karena itu zero emission. Nah, sebenarnya kalau secara hitung-hitungan masih bisa tercapai kalau trajectory dari harga baterai itu bisa dengan berjalannya waktu, itu bisa menurun. So we're trying to adopt future technology as soon as possible. Dan kita coba piloting. Kita waktu itu piloting cukup lama dan kita decide, okay, this is the way it should go. Tahu-tahu ada COVID. So this is the thing yang kita bisa planning, tetapi sekarang ini kita harus bisa agile untuk merubah planning-planning kita. Kami semua penasaran mengenai yang akan datang. Dalam 2 bulan lagi kita akan menuju di tahun 2021. Menurut Ibu dan juga seluruh pimpinan di Bluebird, bagaimana outlook tahun 2021 untuk Bluebird? Untuk reimagining the future, kita sekarang mencoba untuk memberikan layanan-layanan lebih. Kalau Bluebird selama ini dikenal sebagai perusahaan yang memberikan layanan transportasi untuk penumpang, untuk kedepannya dan mulai sekarang kita juga sudah mengembangkan layanan kita juga untuk pengiriman barang. Dengan mengembangkan layanan kita ke pengiriman barang, kita bisa memberikan layanan dengan standar kualitas yang sama, yaitu dengan pengiriman barang yang aman, nyaman, mudah, dan juga personalized yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat ini. Tapi yang paling pasti adalah kembali lagi nilai-nilai dasar kita sendiri. Mau 2021, mau 1972, ataupun 2030, yang pasti akan terus diberikan oleh Bluebird adalah layanan yang andal tadi. Aman, nyaman, mudah, dan personalized services. Sehingga kita bisa terus meng-cater. Nah, 2021 tentu saja ada perubahan-perubahan dari ekspektasi, dari customer behavior, dan perubahan dari marketnya itu sendiri. Kedepan kita lihat bagaimana sih the new behavior itu ya akan berdampak terhadap bisnis transportasi. Yang pertama kita lihat mungkin ada perubahan dari yang kita sebut sebagai low touch economy. Jadi orang akan tetap melakukan mobilitas tetapi less touchy. Contohnya kita misalnya cara pembayaran.
Ya, itu I think it's going to be the new normal. Cashless cara pembayarannya. Nah, di Bluebird sudah memulai semenjak beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang di accelerate adalah untuk multi payment. Jadi kalau tetap mau pakai cash boleh, tetapi yang kita accelerate adalah jenis pembayaran yang lainnya yang sifatnya non cash. Mulai dari credit voucher kita sendiri, kemudian juga kerjasama dengan Link Aja misalnya, dengan Isaku, dengan GoPay, kemudian kita sudah memasang Kris. Jadi banyak sekali kita juga punya partnership untuk multi payment solution. Nah itu kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa orang-orang akan lebih worry atau aware terhadap hygienic factors. Dan itu juga yang kita lihat sebagai the new customer expectation. Kalau internally saya nyatakan hygiene is the new currency. Jadi kita harus benar-benar memikirkan hal tersebut ya. Untungnya di Bluebird karena setiap hari kendaraannya kembali ke perusahaan kita, ke pool kita. Pengemudinya pun juga kembali, sehingga kita bisa melakukan pengontrolan dengan jauh lebih baik ya untuk persoalan hygienic factor ini. Kita juga memberikan edukasi kepada pengemudi dan sebagainya. Setiap hari sebelum mereka beroperasi, itu mereka dicek dulu. Sehingga ini adalah yang kita sebut bagaimana kita benar-benar mencoba untuk memberikan layanan yang pertama aman dulu. Karena aman dulu kan kendaraannya aman, pengemudinya aman. Sekarang juga aman terhadap health factors ya. Jadi that's an additional new thing. Kemudian yang selanjutnya adalah yang internally kita sebut sebagai new engagement. It's a new way for us to engage. Baik dengan internal, karyawan, pengemudi, tapi juga dengan para customer. Now this is where technology comes in. Dengan adanya advancement dari teknologi, kita bisa melakukan hal-hal ini dengan lebih produktif dan lebih efisien. Terima kasih banyak Ibu Noni atas sharing insight-nya. Begitu banyak nilai luhur dari perusahaan Bluebird. Kami doakan Bluebird semakin jaya, semakin tangguh, dan juga membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bu.